Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Selamat datang dalam aksi nyata topik Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Aksi nyata ini disusun oleh saya, Fitria Yusi Sangsinatria, yang merupakan guru SD Negeri Kelapaian 2 10 Bangkalan. Topik Merdeka Belajar berisi tentang 3 hal: pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul, yaitu 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Materi yang pertama yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Sebagai pendidik, harus mampu mengenali karakteristik peserta didik. Manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik secara lahir maupun batin, tidak memiliki ketergantungan kepada orang lain. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik sesuai perkembangan zaman. Materi kedua yaitu apa peran saya sebagai guru? Peran guru sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Guru juga berperan menuntun perjalanan belajar murid. Selain merancang, memfasilitasi, dan menilai proses pembelajaran, guru mesti hadir secara utuh dalam menuntun murid, membentuk masyarakat dan budaya masa depan melalui proses pembelajaran ke murid-murid kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Materi terakhir pada modul yang pertama yaitu ingin menjadi guru seperti apa saya? Sudah pasti kita semua ingin menjadi guru yang disegani dan disayangi oleh murid-murid kita. Namun, itu belumlah cukup. Kita juga ingin menjadi guru yang dapat memberikan energi positif kepada murid. Menjadi guru yang dikagumi, bertutur kata lembut, menyimak pendapat murid, dan memberikan semangat. Menjadi guru yang bisa memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan agar murid tertarik untuk belajar dan membekalinya dengan kemampuan untuk terus belajar hingga akhir hayat, selamat dan bahagia, serta mengisi zamannya. Dan menjadi guru yang terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Karena sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter, pikiran, yaitu intelek, dan tubuh anak.
Modul 2. Mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun dengan mengerahkan segala upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Pendidikan selama 1 abad. Ki Hajar Dewantara menggagas bahwa pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Pendidikan kultural yaitu pendidikan yang berdasarkan garis bangsa dan budaya. Misalnya, dengan menghargai proses belajar murid, merayakan setiap pencapaian belajarnya, dan mengajar sesuai kompetensinya. Naluri mendidik perlu dilengkapi dengan ilmu pendidikan yang selaras dengan zaman. Tuntunan yang baik kepada murid didasarkan dari panduan, yaitu teori atau pengetahuan tentang tuntunan yang terbaik. Menjadi manusia secara utuh. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa terdiri dari 2 bagian, yaitu jasmani atau lahir dan rohani atau batin. Manusia merdeka yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya, dan itulah kodrat sebagai manusia. Hasil budi manusia dipengaruhi oleh alam dan zaman. Pengembangan budi pekerti berupa olah cipta atau pikiran, olah rasa atau karakter, olah karsa atau kemauan, dan olahraga atau jasmani. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Materi pertama pada modul 3 yaitu kodrat murid. Kodrat murid terdiri dari 3, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Penggunaan pembelajaran kontekstual sangat disarankan untuk diterapkan. Dan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis. Selanjutnya, materi kedua yaitu asas trikon. Asas trikon terdiri dari 3, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu ialah pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Dan konsentris ialah bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar.
Melalui asas trikon, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti. Budi pekerti atau watak adalah hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Pendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar dan mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Teori konvergensi dan pengaruhnya pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa yaitu kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik. Sedangkan teori negatif adalah kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh coretan. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara menyampaikan kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan yang samar. Maka tugas pendidikan ialah membantu manusia untuk dapat memperjelas arti tulisan tersebut melalui tuntunan terbaik. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Materi pertama yaitu menghantarkan murid selamat dan bahagia. Pendidikan sejatinya dapat menghantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Murid perlu bekal kompetensi abad 21 untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat atau potensi murid. Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Pendekatan pembelajaran kompetensi abad 21 yaitu menggunakan pendekatan saintifik di mana guru membimbing murid untuk mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Materi kedua yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya. Bukan hanya meningkatkan kecerdasan berpikir, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, namun ada juga peran keluarga dan masyarakat. Pendidikan karakter sama pentingnya dengan kecakapan kognitif murid yang dapat menjadi modal dalam kehidupannya kelak. Membimbing murid untuk menemukan kesadaran bahwa suatu karakter baik secara tidak langsung menanamkan, melestarikan, dan memperbaiki budaya bangsa Indonesia. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Demikian pemaparan materi pada topik Merdeka Belajar. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Salam dan bahagia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.